Tidak semua hal bisa kita ceritakan kepada orang lain. Ada 7 hal yang tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain karena akan memberi dampak negatif dan akan merusak hidup kita. Bila esok hari kan ku jalan, berjalan bersama Yesus kekasih jiwaku. Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Kali ini kita akan membahas tentang 7 hal yang tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Mengapa? Jika kita menceritakan hal ini akan memberikan dampak yang negatif bagi kita, baik untuk hidup yang sedang kita jalani saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita akan simak satu persatu. Yang pertama, jangan menceritakan saldo rekening kita kepada siapapun. Ketika kita bertemu dengan seseorang dan pertemuan itu akhirnya membuat kita menjadi teman untuk kita berbicara, tetapi tidak semuanya tentunya kita harus ceritakan kepada orang yang dimaksud. Untuk hal yang pertama, sampai saldo rekening pun tidak baik untuk kita ceritakan kepada siapa, kepada orang lain. Kemarin sempat terlihat ada begitu banyak orang-orang yang mencoba upload saldo rekening mereka karena mereka mempunyai saldo rekening yang sangat banyak. Tentunya ini sebenarnya ingin menunjukkan pencapaian mereka. Tetapi penilaian sebagian besar orang itu adalah menunjukkan kesombongan. Jikapun saldo rekening kita banyak, cukuplah kita yang mengetahui dan gak perlu di-up, diberitahu kepada orang lain, apalagi sampai seluruh dunia tahu saldo rekening kita. Tentunya ini juga akan memberikan efek negatif, akan meningkatkan resiko kejahatan, akan memberikan kesempatan bagi pencuri-pencuri identitas pribadi yang mungkin nanti akan menyalahgunakan rekening kita. Sebab itu berhati-hatilah, jangan pernah menceritakan tentang saldo rekening kita kepada siapapun. Cukup kitalah yang mengetahuinya. Yang kedua, yang tidak boleh kita beritahu kepada orang lain adalah informasi rahasia yang kita peroleh dari orang lain. Ketika kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain untuk menyimpan satu rahasia, untuk menyimpan hal-hal pribadi yang dipercayakan kepada kita, saya mau katakan jadilah orang yang dapat dipercaya. Jangan pernah informasi yang sifatnya pribadi, sangat rahasia, apalagi berisi aib dari orang lain untuk kita ceritakan kepada orang lain lagi. Mungkin kita akan berkata, jangan ceritakan ya, cuma kamu yang tahu. Teman-teman, ketika kita sudah dipercayakan satu rahasia, cukuplah kita yang tahu rahasianya. Dan tentunya kalau memang kita adalah teman, sahabat yang baik, kita akan menjadi orang yang menguatkan dan membawa dia di dalam doa agar dia terlepas dari setiap masalah yang dia alami. Dampak berikutnya, jika ketahuan, maka sampai kapanpun orang itu tidak akan lagi percaya kepada kita. Yang ketiga, jangan pernah memberitahukan mimpi atau rencana besar kita. Siapapun berhak untuk bermimpi. Siapapun berhak untuk punya impian setinggi bintang di langit. Tetapi berhati-hatilah. Tidak semua orang juga dapat memberikan support dan dukungan terhadap impian yang sedang kita bangun. Mengapa? Karena itu masih impian. Terkadang orang yang ada di sekitar kita ketika mendengar impian kita akan membandingkan dengan keadaan kita sekarang. Dan mereka bisa saja di belakang kita akan mempergunjingkan bahwa kita seperti seorang cebol yang merindukan bulan. Itu sebabnya jadikanlah setiap impian atau mimpi besar kita menjadi motivasi atau pendorong di dalam diri kita untuk memiliki semangat yang kuat melakukan pencapaian demi pencapaian mulai dari hal yang paling kecil sampai nanti akhirnya menjadi impian yang menjadi kenyataan. Ceritakanlah mimpi mungkin kepada orang-orang yang memang bisa kita percaya. Kepada leader kita, kepada pimpinan kita, kepada orang tua rohani kita,
kepada pimpinan rohani yang memang bisa kita percaya untuk mereka memberikan support, dorongan, bahkan doa kepada orang tua. Karena mereka-merekalah orang-orang yang dapat memberikan support atas mimpi-mimpi kita. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kita percaya, jangan pernah menceritakan mimpi besarmu, jangan pernah menceritakan rencana besarmu sebelum itu menjadi kenyataan. Karena orang pasti akan lebih menghargai jika setelah impian-impian kita itu, setelah rencana-rencana besar kita itu menjadi kenyataan. Maka mereka akan support kita untuk mencapai impian yang jauh lebih besar lagi. Karena impian itu sekarang sudah menjadi kenyataan. Jika sudah menjadi kenyataan, tidak masalah. Dan biarlah semua orang juga tahu bahwa impian kita sudah menjadi kenyataan. Yang keempat, jangan pernah menceritakan masalah keluarga kepada siapapun. Mungkin kita sedang mempunyai masalah dengan orang tua, dengan kakak, adik, abang, ipar, atau keluarga besar yang lain. Jangan pernah menceritakan masalah keluarga ini kepada orang lain. Karena hampir sama dengan bagian yang ketiga, belum tentu juga orang akan memberikan support atau dukungan kepada kita. Terkadang menceritakan masalah ini kepada orang lain, kita ingin supaya orang-orang memberikan dukungan kepada kita dan tentunya tidak mendukung anggota keluarga kita tempat kita bermasalah. Dan biasanya kita juga mencari dukungan dari orang-orang untuk malah menjelekkan lawan kita. Padahal setiap anggota keluarga memiliki privasinya masing-masing. Jangan sampai kita merusak privasi dari diri kita sendiri dan anggota keluarga kita yang dimaksud. Jika memang kita butuh orang-orang yang memberi nasihat, pilihlah orang tua atau orang-orang yang memang bisa kita percaya untuk kita menerima masukan yang baik, bagaimana memecahkan persoalan ini. Bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini. Jangan diceritakan ke sembarang orang. Apalagi orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga yang dimaksud. Hal yang kelima, problematika relationship kita. Masalah dengan suami atau istri tentunya di dalam satu pernikahan tidak ada habis-habisnya. Dan kehidupan pernikahan biasanya akan turun naik. Ada saat di mana segala sesuatunya berjalan dengan baik, tetapi tidak sedikit juga hari-hari di mana terjadi kesalahpahaman yang akhirnya menjadi problem di dalam relationship atau hubungan antara pasangan, suami dan istri. Sebaiknya jangan pernah menceritakan aib dari pasangan kita, aib dari suami atau istri atau masalah-masalah yang pada saat ini sedang bergejolak di dalam hubungan keluarga ini. Karena ini akan membuat orang-orang yang kita tidak sangka ternyata mereka menjadi orang-orang yang berbahagia karena tahu kita sedang bermasalah. Rambut sama hitam di dalam hati, siapa tahu. Mencegah hal-hal ini tentunya pikirkan baik-baik dan cermati dengan dipenuhi hikmat dan kebijaksanaan kepada siapa kita layak untuk menceritakannya. Khusus untuk problematika relationship ini, saya sarankan bertemu langsung dengan pasangan kita. Berbicara empat mata untuk mencari penyelesaian dari masalah yang sedang dihadapi bersama. Sangat tidak disarankan untuk curhat apalagi kepada lawan jenis. Biasanya kita akan menemukan kenyamanan semu ketika kita mencoba mencari lawan jenis lain untuk kita berbagi, untuk kita curhat. Di awal-awal mungkin akan terjadi kesamaan karena sama-sama sedang mempunyai masalah. Dan inilah awal-awal yang biasanya menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan. Sangat tidak disarankan untuk kita curhat terutama kepada lawan jenis kita. Karena itu justru akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi kelanggengan bahkan penyelesaian dari masalah kita. Justru akan membuat hubungan
antara suami dan istri akan semakin keruh. Apalagi kalau sampai mengumbarnya di sosial media. Jangan pernah teman-teman. Karena segala yang tidak baik satu saat akan menjadi baik. Tetapi ketika kita pernah mengumbarnya di media sosial, jejak digital itu tidak pernah hilang. Sebab itu berhati-hatilah, milikilah hikmat daripada Tuhan supaya kita dapat berbuat dan bertindak hati-hati. Yang keenam, kelemahan diri sendiri. Mengapa kita tidak boleh menceritakan kelemahan diri sendiri? Mungkin tujuan kita adalah untuk berbagi emosional dengan orang lain supaya mendapatkan penyelesaian atau mendapatkan dukungan dari orang lain. Tetapi ternyata hati-hati karena ada orang-orang yang justru akan menjadikan kelemahan yang kita ceritakan itu menjadi bahan ejekan buat mereka, akan menjadi bahan sindiran buat mereka, bahkan akan menjadi rumor yang akhirnya akan membuat kita menjadi terpuruk. Padahal sebenarnya niat kita menceritakan itu karena ingin supaya kelemahan atau kekurangan diri kita itu dapat diperbaiki. Tidak semua orang bisa mengerti tentang kelemahan kita, tetapi justru sebaliknya orang-orang akan menertawakan kelemahan kita di belakang kita. Jarang sekali orang akan menceritakan atau mentertawakan kelemahan kita di depan kita. Kalau mereka-mereka yang positif mungkin hanya akan menjadikan itu sesuatu yang buat lucu-lucuan, tetapi tidak sampai membuat kita menjadi kehilangan kepercayaan diri ya. Kalau cuma lucu-lucuan yang sekedar menghibur mungkin tidak ada salahnya, tetapi kalau sudah sampai ke hal yang sangat pribadi, kelemahan kita menjadi bahan ejekan, tentunya itu akan membuat kita menjadi orang yang akhirnya tidak pede karena merasa kelemahan itu akan terus ada di dalam diri kita. Sebab itu berhati-hatilah, jangan menceritakan kelemahan diri kepada orang lain. Yang ketujuh adalah jangan menceritakan kebaikan diri sendiri kepada orang lain. Ketika kita melakukan kebaikan, beribu-ribu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, jangan pernah mengingat-ingat setiap kebaikan yang kita lakukan, apalagi menceritakannya. Tetapi sebaliknya, kebaikan satu orang harus kita ingat sampai kapanpun. Disinilah pembedanya. Ketika kita mulai menceritakan kebaikan kita pada orang lain, kesannya itu adalah pamer. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang tangan kanan beri, tangan kiri tidak perlu tahu. Artinya apa teman-teman? Biarlah kebaikan kita diketahui oleh semua orang tanpa kita yang memberitahukannya, tanpa kita yang mengeksposnya. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan upah. Setiap kali kita melakukan hal-hal yang baik, tentunya itu akan menjadi berkat bagi orang lain dan juga itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ketujuh hal ini, apa yang sudah saya sampaikan, jangan pernah kita umbar atau jangan pernah kita beritahu kepada siapapun karena akan berdampak negatif dan akan merugikan diri sendiri. Tentunya lebih baik mencegah daripada mengobati. Biarlah semua hal-hal yang baik yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.